Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, jamaah pengajian apa jenenge ini? Wanita rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah, diperjumpakan kembali oleh Allah untuk berpengajian bersama. Insya Allah pengajian akan memanfaatkan waktu kurang lebih sekitar 60 menit ke depan. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga pertemuan kita, pengajian kita pagi hari ini bermanfaat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah datangnya kita ke tempat ini jauh-jauh dari rumah kita masing-masing dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal solih kita hari ini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya semoga sholawat serta salam senantiasa dicurah limpahkan atas uswah hasanah kita. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai. Niki do mungkin mboten iki Mas Rano sing munggah kasih umroh niki. Oh, pun toh. Mungkin nek mriku niku sing penting niku salat malam. Nggih, kula pun tau ngimami. Dadi kula elek-elek pun tau dadi imam ten Masjid Nabawi, pun tau ten Masjidil Haram pun tau. Dadi imam ten mriku niku. Ning imami sing diimamin makmum mung jamaah dhewe. Lah mboten ten mburi Ka'bah mboten nggih jamaah dhewe niku. Nggih mung wong 30 ana wong 40 taun niku sing kula dhewe wae. Lah biasanya saya ngoyak-oyak nih masalah seperti itu. Terus kalau besok jadi misalnya jadi berangkatnya tanggal 28. Saya tidak tahu jadi apa enggak, saya belum tahu. Mau jadi. Lah sing melu wong pinten? Pon enten sing daftar dereng. Wong pinten sing daftar? Insyaallah sampun. Insyaallah sampun. Iya, belum segitu. Tapi sudah ada yang daftar? Sudah. Oh. Saya yang belum. Oke. Oh, berarti saat besok ambil paspornya tak ambil lagi. Iya. Mungkin saya akan berhaji tahun depan. Berangkatnya kan bulan Mei tahun kedua ini. Paspor saya sudah ditumpuk di Kemenang. Terus nanti bisa diambil. Pak, ini nanti kalau berangkat Januari kalau jadi nanti bisa diambil aja. Oh ya, ya Pak, ya. Terus ya seperti itu. Kondisinya pengajian. Pengajiannya kan jam 11 kurang seperempat. Insya Allah. Materi kita pagi hari ini adalah kalau ada yang membawa kitab Riyadhus Shalihin, kalau ada, silakan sekarang kita buka Riyadhus Shalihinnya. Babnya bab sabar, hadis yang ke-1. Nah, bab sabar itu kalau ibu-ibu melihat hadisnya itu agak panjang, dan sabar itu bab ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab 1 bab niat, bab 2 itu bab taubat, lalu bab 3 bab sabar. Lalu materi kita pagi hari ini adalah bab sabar, hadis yang ke-1. Sebenarnya sekarang ini saya membawa fotokopiannya, tetapi hanya ada 75 lembar. Kok sisa? Niki kok sing kok petang ewu kok.
Nah, kalau mau menggunakan itu, memanfaatkan fotokopian, diminta tidak berebut. Wes entus, alhamdulillah orang entuk yus ora apa-apa ngoten mawon. Nah, sekarang saya keluarkan fotokopiannya. Pun pokoknya rasa rebutan ngoten mawon. Bismillah. Ini bagian wetan mriko. Niki bagian tengah mriki. Niki bagian kulon mriku. Kula pun niki siji niki. Yang penting catatan ibu-ibu pagi hari ini, kalau yang membawa catatan, materinya adalah hadis ke-1 bab sabar, kitab Riyadhus Shalihin. Baik, nang kepala tak niki. Kon kok dipeke wong teman iki. Kon njupuk siji dikeke wong. Njupuk siji dikeke wong. Njupuk siji dikeke wong. Nah. Sing boten napa-napa. Baik, ibu-ibu, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tidak ada judulnya. Untuk hadis ini tidak ada judulnya. Tetapi kalau ibu-ibu ingin mencantumkan judul untuk hadis itu, saya sudah membuat judul seperti ini judulnya. Untuk apa dan untuk siapa badan kita gadaikan gitu. Jadi judulnya seperti itu, bagus judulnya. Untuk apa dan untuk siapa badan kita ini kita gadaikan. Untuk Allah atau untuk selain Allah. Nah, seperti itu, maksudnya seperti itu. Baik, untuk yang sudah mendapatkan fotokopian, silahkan lihat fotokopiannya. Untuk yang tidak mendapatkan, tidak apa-apa, kita dengarkan bersama-sama. Saya bacakan sekarang teks Arabnya dan terjemahannya. Lalu untuk yang ibu-ibu yang kebetulan mendapatkan fotokopian, nanti ada 7 angka yang akan saya diktikan tempat-tempatnya. Untuk ibu-ibu yang tidak mendapatkan fotokopian, nanti bisa ditulis tangan 7 hal yang diingatkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Saya bacakan teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malikin Al-Harits bin Asimin Al-As'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru satrul iman. Untuk yang mendapatkan fotokopian, tolong dan ngasok alat tulis, tolong at-tahuru satrul iman itu diberi angka 1. Berikutnya selanjutnya walhamdulillahi tamlaul mizan itu diberi angka 2. Nanti yang tidak mendapatkan fotokopian tak dikte nanti di yang terjemahannya nanti ada setelah ini. Berikutnya wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Itu diberi angka 3 sampai di situ itu. Agak panjang. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Angka 3. Berikutnya wassolatu nurun. Di angka 4 itu. Wassolatu nurun angka 4. Berikutnya wassodaqatu burhanun. Itu diberi angka 5. Berikutnya wassobru dhiyaun. Itu mungkin agak tidak kelihatan tulisannya, agak ruwet, kotor, ada hitam-hitamnya. Bacanya wasobru dhiyaun. Itu diberi angka 6. Berikutnya wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Itu diberi angka 7. Sudah selesai, penambahan angkanya sudah selesai. Yang terakhir, kalimat terakhir tidak usah diberi angka. Kullun nasi yahdu fabai'un nafsahu famutikuha au mubikuha. Kurung buka rawahu Muslim, kurung tutup.
Jadi yang tidak ada harokatnya itu membacanya rawahu Muslim. Ibu-ibu bisa menambahkan sendiri harokatnya rawahu Muslim. Monggo sekarang yang tidak mendapatkan fotokopian, kita agak fokus, saya bacakan terjemahnya. Nanti yang 7 itu sekalian ditulis. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu, ia berkata. Jadi ada orang namanya Abu Malik Al-Harith, ini pernah berkata. Nah, dia berkatanya gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, jadi Abu Malik Al-Harith ini pernah mendengar Nabi bersabda. Sabdanya Nabi seperti yang setelah ini. Ini sabdanya Nabi 1400 tahun yang lalu. Jadi Nabi Muhammad pernah ngendika seperti ini. Suci adalah sebagian dari iman. Itu diberi angka 1 untuk yang ngasto fotokopian. Untuk yang tidak ngasto fotokopian, tidak mendapatkan fotokopian, bisa mulai menuliskan. 1. Suci adalah sebagian dari iman. Berikutnya, yang kedua, membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Itu terjemahan dari walhamdulillahi tamlaul mizan. Jadi kalimat membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan diberi angka 2. Dan ibu-ibu yang tidak mendapatkan fotokopian sudah bisa menuliskan 2. Membaca alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan. Yang nomor 3 ini mirip dengan yang nomor 2. Mirip. Jadi mau ditambahkan ya baik, tidak ditambahkan ya tidak begitu berpengaruh. Saya bacakan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Untuk yang ngasto mendapatkan fotokopian diberi angka 3. Itu terjemahan dari wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardh. Sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 pendek. Salat itu adalah cahaya. Itu diberi angka 4. Nanti kita bahas. Nomor 5. Sedekah itu adalah bukti iman. Itu yang kelima itu. Bahasa Arabnya was-shadaqatu burhanun. Yang di tulisan Arabnya itu was-shadaqatu burhanun. Terjemahannya sedekah itu adalah bukti iman. Lalu yang berikutnya yang nomor 6. Bahasa Arabnya wasobru diaun. Artinya sabar itu adalah pelita atau tintir. Pelita itu tintir. Itu yang nomor 6. Ibu-ibu yang tidak mendapatkan fotokopian bisa menambahkan nomor 6. Sabar itu adalah pelita. Lalu yang terakhir, yang nomor 7. Bahasa Arabnya wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Terjemahannya Al-Qur'an untuk berhujjah atau berargumentasi terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Artinya kita itu berpijak pada Al-Quran. Jadi kita suka atau tidak suka, ikuti Al-Quran. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Banyak ternyata orang-orang Islam yang tidak suka dengan aturan-aturan Islam. Contoh, nggak kudung yang angel, kalau kaos kaki nanti sing andani nanti untuk nanti gumoh nanti, kalau kaos kaki angel ya Allah. Wong ya tekoi. Lu ampun angelan kalau dulu tenang, nek pun mati niku gelo, pun mati niku. Nek sakniki jek urip ning donya jek dihae guyang-guyu. Sebabnya belum disiksa, nanti nek mati. Nah, terus yang terakhir, kalimat terakhir saya anggap gongnya di situ itu. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Rasul yang ngendika ini,
semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, kemudian ada yang membebaskan dirinya. Untuk yang mendapatkan fotokopian, di tulisan membebaskan dirinya diberi tambahan tulisan huruf A besar, A kapital. Jadi orang-orang yang membebaskan dirinya kita masukkan dalam wilayah A. Berikutnya, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Tulisan membinasakan dirinya diberi tambahan huruf B besar, kapital B. Jadi orang-orang yang membinasakan dirinya itu kelompok B. Orang-orang yang membebaskan dirinya dari api neraka adalah yang A. Nah, hadis riwayat Muslim. Intinya dari hadis ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti yang sudah ibu-ibu beri angka. Dan untuk ibu-ibu yang tidak mendapatkan fotokopian sudah mencatat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu merupakan pedoman dari Rasulullah. Pedomannya Rasulullah seperti itu, supaya kita itu terbebas dari api neraka. Kita masuk yang A. Kemudian ada yang membebaskan dirinya. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Kemudian ada yang membebaskan dirinya yang tidak melanggar aturan 7 tadi itu. Lalu ada yang selalu melanggar. Itu yang B. Dan ada pula orang yang membinasakan dirinya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu secukupnya sampai jam 11 kurang seperempat. Nanti ada yang khotib Jumat di sini? Tidak ada toh? Yang khotib Jumat hanya saya nanti. Saya rencananya dari sini tidak pulang, langsung ke tempat masjid yang saya pakai untuk Jumatan. Saya Jumatan di Panularan, berarti berapa menit ya berbeda ya dari sini sampai Panularan? Itu loh kidul al-Islam itu loh 2 menit kan? Ya, berarti mungkin rampungnya jam 11:30. Wah, tenang nih. Kita sekarang masuk yang nomor 1. Suci adalah sebagian dari iman. Ibu-ibu, saya bareng matur, monggo semampu kita lah, semaksimal yang kita bisa, sedapat mungkin kita itu selalu berada dalam kondisi suci. Punya wudhu, resikan, gosok gigi, mandi, resikan, sabunan, sampunan, gen wangi. Karena suci itu sebagian dari iman, ngoten gitu. Jadi tapi saya matur maksimal karena untuk ibu-ibu yang sudah 60 tahun itu sudah ada pergeseran fungsi organ tubuh. Yang dulu ketika usia 40 tahun bisa mengendalikan pipis. Sudah 60 tahun ke atas orang pengen pipis terus terus ketoke ayu ning entukan ben entuke walalala bar mampepe lho ambune buadek padahal ayu. Nah, dalam keterbatasan kita karena faktor U, kita sebaiknya menjaga wudhu. Jadi kalau bisa menjaga wudhu lebih baik. Ada hadis secara khusus yang membicarakan tentang nek badhe sare wudhui. Jadi setiap malam sebelum sare kita wudhu dulu. Ada hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau ada ibu-ibu yang ngendika, wah lah engko sprene teles, engko bantale teles, nggih bar wudhu niku mboten langsung sare. Nggih leren riyin. Terus nek berwudu niku sebaiknya mboten diandui. Ada hadisnya. Nek wudu mboten diandui. Nek kula sing kula andui nggih pergelangan tangan mriki. Nah, sebabnya kula kangge jam. Dadine kula nek bar wudu kula andui nggih mriki tok. Yuk kangge nganggo jam ben mboten enten banyune ben mboten kena jamur. Lah ning liyane mboten kula andui. Ada hadis yang menyatakan bahwa kesalahan-kesalahan kita,
dosa-dosa kita akan keluar dari tubuh kita bersama dengan menetesnya air wudhu. Nah, jadi kalau mau sare setelah wudhu ya nggak usah diandui, tunggu duduk sebentar di ruang santai atau di ruang tamu, atau membaca Quran sebentar 5 menit, kan nanti sudah turun, nah baru sare. Nek pas badhe sare kok ngentut meneh, wis rasa wudhu, itu berarti faktor U niku. Waduh ngentut meneh, sik mati sing ngono kok. Sik tak wudhu neh, wudhu pun. Ngenteni netese banyu melih, maca Quran 5 menit, pun mapan. Wah. Jadi suwi wudhu ora sida turu malah lara awake. Sing nom-nom rasa maido. Nggih sing nom sakniki rawuh mriki sing umure 40, umure 35 kan bare ngalami ngoten niku. Nek swidak agek krasa oh nggih ben aku maido banyak tenan ya. Ono kabeh wong ngalami ngoten niku kok. Nah, kemudian yang lebih penting lagi ya, suci adalah sebagian dari iman. Itu yang paling lebih penting lagi adalah suci batinnya. Nah, tadi kan suci lahirnya. Jadi suci toto lahirnya, mandi, wudhu, gosok gigi, pakai sabun, pakai sampo, kan toto lahirnya. Ini yang lebih penting lagi adalah batinnya harus suci. Monggo semua ibu-ibu, nanti waktunya tidak cukup tidak apa-apa, kita selesai jam 11:04. Sekarang ibu-ibu lihat surat At-Taubah ayat 28 sekarang. Surat yang ke-9, ayatnya ayat 28. Dipastikan ketemu dulu. Untuk yang belum tahu akan menjadi tahu. Untuk yang sudah tahu refresh, pengingatan kembali. Nah, ternyata dari ayat itu kita jadi tahu bahwa orang-orang musyrik itu dinyatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang najis. Begitu, itu ayat Quran. Jadi orang-orang yang melakukan syirik-syirik itu, wah direkam wah bahaya ya direkam. Tentu sok diantemi wong. Bagi saya, ini ada orang yang suka menciumi nisan kuburan, itu syirik yang semacam itu. Jadi ini kuburan meja niki, yuk niki nisane niki, ani nisane, diambungi nisane niku. Syirik untuk niku. Tidak boleh. Ada lagi yang kungkum. Masalah kungkum kuwi diajeng diantemi wong. Ten Solo niki kula ngomongke kungkum ten Pengging ajeng diantemi wong. Kula ngomongke ten Kota Barat, ngomongke kungkum ten Pengging, kula ajeng diantemi ten Jagalan. Dalam waktu yang berbeda, masjid yang berbeda. Karena gini nih, direkam gini viral mana-mana. Gitu. Sekarang gini, ben jelas nek enten wong omahe Semarang arep mangkat ning Medion, liwate lewat mboten tol saking Semarang tekan Pengging, yuk terus sumuk gerah, yuk terus mampir ten Pengging yuk adus. Niku mboten napa-napa nek ngoten niku. Adus normal, sabunan, sampunan, gosok gigi, rampung andukan, kelamben mangkat melih ten Medion. Mboten napa-napa ngoten niku. Ning nek enten wong sing adusen ku kungkum mulai bar isak tekan subuh ora mentas. Mulai maghrib nika surup, mulai surup tekan esuk ora mentas kok. Mboten mentas. Mentas niku bahasa Indonesia napa nek sing ora ngerti mentas? Napa Bu Ida? Mentas. Mungkin ada orang yang rumahnya Jakarta, rumahnya Bandung kan enggak ngerti mentas. Keluar dari air. Itu nek cara jone mentas. Jadi mulai surup ya ora ngerti meneh lho. Surup apa Pak Ani? Surup ya ora surip, pokoke surup. Mulane nek sing penten surup iki sinau basa Jawa. Dadi ben ngerti basa Jawa. Niku kungkume niku mulai surup nganti subuh ora mentas. Dengan meyakini aku dikongkon karo dukunku. Aku nek iso kuat kungkum sewengi
malam Jumat kliwon, wong warung ngene, bisnisku lancar, daganganku payu. Wah, wong wedok sing taksir kintil. Sirik kabeh ngoten niku, sirik itu. Nek sirik itu kata Allah, ayatnya jelas atau bab 28, itu orang yang najis. Lihat sekarang ayatnya, saya bacakan ayatnya enggak semua, separuh aja yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Pun cukup kan mriku. Kita lihat terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, kurung buka, kotor jiwanya, kurung tutup. Oleh karena itu mereka, orang yang musyrik itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mendekati Masjidil Haram sejak tahun ini. Nah, kata-kata tahun ini itu penjelasannya ada di catatan kaki. Untuk yang Quran HP tidak ada catatan kakinya. Jadi HP-nya jangan ngene tidak ada. Tapi kalau ibu-ibu ingin lihat catatan kakinya, silahkan lihat Quran Mushaf. Di Quran Mushaf ada catatan kakinya. Catatan kakinya berbunyi begini. Orang-orang musyrik itu tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan untuk melakukan umroh dan haji dan untuk keperluan-keperluan yang lain sejak tahun 9 Hijriah. Sekarang kita bayangkan, sekarang ini kita sudah masuk tahun 1446 Hijriah. Berarti aturan itu sudah berlaku 1437. Hitungannya menggunakan hitungan kalender Hijriah. Sudah lama sekali aturan itu diberlakukan. Jadi orang musyrik itu tidak boleh umroh, tidak boleh, haji tidak boleh. Keperluan apapun masuk ke Masjidil Haram tidak boleh. Minum air zam-zam tidak boleh. Sholat sunnah tahiyatul masjid tidak boleh. Tahajud masuk Masjidil Haram tidak boleh. Sayangnya sampai hari ini, sampai tahun 2024 1446 Hijriah itu belum ada alat yang bisa mendeteksi. Bagi musyrik orang itu tidak bisa. Jadi orang-orang turun dari pesawat masuk ke Madinah bisa, Jeddah bisa, Mekah kan tidak ada, Mekah tidak ada apa, lapangan terbangnya kan tidak ada. Jadi masuk bis ke Jeddah 2 jam sampai Mekah itu tidak ada alat yang bisa mendeteksi. Ditempel ke batu, oh ini sirik, orang itu mlebu, oh ini orang sirik, itu tidak ada, belum ada alat yang semacam itu. Jadi semua orang yang sudah bisa bayar, sudah ada paspor, ada visa, boleh masuk. Tapi tidak diketahui dia sirik atau tidak. Dan apakah ada yang sirik? Ada. Banyak yang sirik itu. Sampai askar-askarnya itu mengingatkan, haji, jalan, haji, tidak boleh, mamnu, dilarang, tidak boleh. Itu orang-orang yang menempelkan bajunya di ketek hijau dekat makamnya Rasulullah itu. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum, ditambah lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tidak boleh sirik semacam itu. Ada lagi yang sirik lagi di makam Uhud. Saya melihat kok. Jadi kami sampai makam Uhud. Sudah di makam Uhud itu semua orang tidak bisa masuk makam Uhud, tidak bisa. Yang meninggal ya para sahabat yang meninggal saat perang Uhud zaman semonten. Kita bisa melihatnya dari luar. Sudah ada peringatannya. Peringatannya itu dalam bahasa Indonesia ada, Inggris ada, India ada, bahasa apa lagi ya? Mungkin Eropa ada beberapa bahasa yang lain. Nah, itu ada salah satunya tidak boleh melakukan kesirikan di sini gitu. Nah terus enten uang, menga-mengo, nenek uang, dadak, juga watu.
Lebokke tas. Lah kula weruh saya spontan langsung, "Bapak enggak boleh, Pak, enggak boleh. Enggak boleh." Ambil apa itu? Batu, Pak Ali. Enggak boleh. Enggak boleh. Kembalikan. Itu syirik namanya gitu. Ini untuk oleh-oleh apa? Oleh-oleh ora patu, oleh-oleh ya kurma. Oleh-oleh niku panggil kurma oleh-oleh. Air zam-zam oleh-oleh, nek watu ora oleh-oleh. Jimat to. Nggih to jimat kanggo jimat to. Nggih mboten? Nggih Pak. Balekke. Pun ngomong, terserah jenengan. Jenengan nek syirik ada ayatnya ndak boleh masuk Masjidil Haram. Dimungkinkan umrah jenengan batal. Adoh-adoh kok Indonesia bayari larang-larang ninggalke negarane, ninggalke anak keturunane, bojone ditinggal kabeh kanggo umroh, biayane opeh, kangkene mung syirik. Ada ayatnya, ndak boleh masuk Mekah, masuk Arab ndak boleh. Masuk tempat haramain ndak boleh kalau syirik. Balik ke Pak. Pun kula tak ngurusi liyane. Lah pun ngomong lho nggih. Ya kula ora ngerti baru njukuki meneh ora ngerti. Itu didadekke jimat tok, Bu. Itu nanti sampai Indonesia terus dibuntel nganggo mori. Terus candalke ning omah, ning hubungan omah. Seperti itu syirik seperti itu, ndak boleh. Padahal suci adalah sebagian dari iman. Nek syirik berarti dia najis, ayatnya tadi ndak suci lagi. Jadi ya, semacam itu nanti bisa membinasakan dirinya, tidak membebaskan dirinya karena apa? Syirik itu. Pun tak salah jam 11 kurang seperempat. Sekarang yang nomor 2, membaca alhamdulillah itu ternyata dapat memenuhi timbangan. Monggo sekarang kita ingat lagi satu ayat yang saya yakin kita semua sudah hafal. Yakin saya semuanya hafal, yang hadir di sini hafal semua. Surat Al-Qari'ah pasti hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Terjemahannya, monggo cermati, lihat sama-sama terjemahannya. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada pada kehidupan yang di situ, terjemahan di situ memuaskan. Dan saya tidak setuju dengan terjemahan itu. Nah, saya lebih enak kok kehidupan yang memuaskan ya. Kula penak asli bahasanya fi isatir radiyah, dalam kehidupan yang diridhoi. Jadi lebih nyaman diridhoi, dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, mereka itu berada dalam kehidupan yang diridhoi Allah. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itu tempat tinggalnya di hawiyah. Apakah hawiyah itu? Neraka yang menyala-nyala. Nah, semacam itu ibu sekalian. Terus hadisnya menyatakan membaca alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Sekalian yang nomor 3, subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya setiap kali sepuh-sepuh ini, termasuk pulau barang ini, kalau pun sakit itu pas sepi, nyetir sendiri atau naik motor sendiri, tidak ada orang yang bisa diajak bicara, ya istighfar, astagfirullahaladzim. Kelingan gak ben pas dosa-dosa gak ben lho. Saya sudah di bojone, ya ben pas di pacare, ya ben kan dari nganten, si pacaran, sepi, repot. Aku tak mulai ya. Apa kok mbok ya kusik lagi jam 09.00. Yo tak gawe teh ya. Oh, salam susu namanya salam. I love you. I love you too. Wis tak mulai ya. Sing wedok terus merem.
Dosa tak dari dosa. Katanya Pak Hanif bisa. Ya. Pak Hanif bisa. Oh, Pak Hanif bisa. Oh, yang ngerti men ya. Lah aku dosa. Nek gek ben. Nah, mulane sakniki niku nek ngucapmu apik alhamdulillah, subhanallah. Mboten kaya oke niten UNS niku, bocah-bocah cah nom-nom niku lho. Mahasiswi kula niku lho, ketemu kancane akrab, ketemu kanca akrab niku. Anjir lu. Wong karo kancane akrab sing dilare sing diunake anjir lu ya padha, lu juga anjir dong. Saya kata-kata anjir malah kata-kata sing menunjukkan keakraban wonten lho. Nggih ten UNS niku ngomongnya kaya model-model Jakarta ngoten niku. Anjir lu, emang lu gimana? Kemarin lu kemana sih? Gua cari nggak ada. Kemana lu? Padahal omahe ten mau gawe karo enggak. Jakarta ngoten lho. Duh, Reneo, ada apa Pak Ani? Reneo, ada apa Pak Ani? Omah mundi, gatra. Emang lu. Kok biasa wae lho. Jadi pun tuanku ngomongnya niki Pak lah, sing matuk alon-alon, malah dadi matuk. Jadi pun tua-tua sakniki dados memperberat timbangan kebaikan. Hadis ini pagi hari ini kita ditunjukkan oleh Rasulullah, ternyata membaca alhamdulillah di bawahnya subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah itu dapat memenuhi timbangan, nambah abote timbangan kebaikan kita, ngoten lho. Nah, jadi setiap kali kita mengucapkan seperti itu otomatis tambah kebaikannya, tambah berat timbangannya, dan otomatis monggo sekarang kita lihat ayat yang lain. Kita lihat surat Hud ayat yang ke-114. Pernah saya sampaikan di sini atau belum saya lupa, tapi di tempat-tempat pengajian yang lain sering saya membuka ayat ini. Surat ke-11 namanya surat Hud, ayatnya 114. Untuk ibu-ibu dan saya dan juga Mas Ranu yang laki-laki yang dulu banyak berbuat dosa, dengan ayat ini kita perhatikan ayat ini, ternyata surat ke-11 surat Hud ayat 114 itu menjelaskan pada kita bahwa amal soleh itu secara otomatis akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu-lalu, otomatis itu. Jadi kalau ibu-ibu ini nanti meninggal 2034 misalnya ya 10 tahun lagi, bulannya bulan Desember tanggal 6 Desember 2034, 10 tahun lagi masih cukup waktunya insya Allah untuk menambah amal soleh, dan amal soleh itu otomatis akan menghapus kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Lihat ayatnya sekarang saya bacakan. Surat ke-11 surat Hud ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saya ulangi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Saya ulangi sekali lagi, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Gitu ayatnya. Yang saya baca ulang sampai 3 kali tadi terjemahannya adalah sesungguhnya amal-amal yang baik, innal hasanati, sesungguhnya amal-amal yang baik, yudhibnas sayyi'at, akan menghapus kesalahan-kesalahan yang lalu-lalu. Monggo ibu-ibu, jadi kalimat alhamdulillah, kalimat subhanallah, kalimat la ilaha illallah, kalimat astagfirullah itu adalah kalimat-kalimat yang baik, dan dikatakan dalam hadis yang kita pelajari hari ini itu bisa membantu memenuhi timbangan kebaikan kita. Sing bangsane anjir-anjir pun rasa ngomong-ngomong omong-omong kotor mboten sah. Pun ngeten-ngeten iki mawon. Sapa ngerti dhewe matine mung kari sithik. Dek sesuk sore bar asar. Iya ya, bumbuh tadi ya meninggal ya.
Iya, Bung tadi meninggal. Bung tadi itu jamaah STI, sering ikut pengajian saya di STI kayak Ibu Dinarto dulu. Jadi pas ada kabar Hanifullah Sukri meninggal, dia juga ikut sedih. Hanifullah Sukri meninggal itu dua pekan yang lalu, 2 Jumat yang lalu. Hanifullah Sukri dikabarkan meninggal. Saya kecelakaan di Klaten. Ternyata namanya Hanif Fadilah, bukan Hanifullah Sukri. Tapi yang dikabarkan ke UNS saat itu yang pertama kali Hanifullah Sukri telah tabrakan dan meninggal. Tapi saat UNS kemarin bingung. Pas bar senam tuh do nangis kabeh Bu Yana, Bu do nangis, Mbak Ning bareng yang teman-teman saya di kantor. Nah ternyata saya masih alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Nah siapa tahu kita itu meninggal tidak lama lagi, maka perbanyak amal solih. Insya Allah amal solih itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita dan akan menambah berat timbangan kebaikan kita. Itu yang nomor 2 dan nomor 3. Sekarang nomor 4, itu aturannya Allah seperti itu. Sholat itu adalah cahaya. Terus ini sampai sekarang saya masih sering sekali ditanya oleh orang, dan jamaah pengajian juga banyak yang tanya dan berulang kali baleni meneh dengan penanya yang berbeda, tapi pertanyaannya sama. Gini pertanyaannya, Pak Hanif, kalau ada orang yang meninggal, terus saya tahu orang itu sholatnya itu bolong-bolong, tapi ya gimana lagi keluarganya itu memintakan supaya jenazahnya disolatkan. Ya hanya kan orang ya ada yang kerso nyolake, ada yang tidak kerso nyolake. Yang kerso nyolake karena beralasan dulu orang itu pernah sholat, pernah bersyahadat, pernah Islam. Orang yang tidak mau nyolake itu hanya sholatnya bolong-bolong kan munafik gitu. Terus yang benar bagaimana seperti itu? Itu di kota Solo itu tidak leren-leren, tidak berhenti pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sebenarnya itu selesai hanya dalam waktu tidak sampai 5 menit, tidak sampai 5 menit selesai urusan itu. Moga sekarang ibu kita buka surat An-Nisa. Sekali lagi kita buka surat An-Nisa, surat keempat, ayat 137, 138, 142, 145. Disiapkan dulu ayatnya. Surat An-Nisa surat yang keempat, ayat 137, 138, 142, 145. Nanti ibu bisa menyimpulkan sendiri. Tidak usah dijelaskan, soal nyimpulkan dewi. Itu contoh orang-orang yang beriman lalu kafir, beriman lalu kafir. Itu ternyata nih ada orang yang beriman, kafir, beriman, kafir. Itu Allah memasukkan orang-orang seperti itu dalam kelompok orang-orang munafik. Ayatnya ada di situ. Munafik itu dalam An-Nisa 145 dimasukkan lapisan terbawah dari nerakanya Allah. Nah, betul itu. Jadi sebenarnya kalau berdasarkan boten rasa mesake, pun mesake lalu emosi, perasaan, nggih mesake. Ora disolake mesake. Mati, dek pernah sholat, nek nyolake nggih berarti nggih kleru karena ayat ini. Oke, saya bacakan sekarang ayatnya. Surat An-Nisa 137, 138. Saya jadikan satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sekarang 138. Basyiril munafikina bi anna lahum adaban alima. Lihat terjemahannya semuanya, monggo. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, lalu orang itu beriman kembali, lalu orang itu kafir lagi, lalu semakin bertambah-tambah kekafirannya, maka satu,
Allah tidak akan mengampuni dosa orang itu. 2, dan Allah tidak akan menunjukinya menuju jalan yang lurus. Jadi kalau ada orang yang beriman lalu kafir, beriman lalu kafir, itu sudah mendapatkan sanksi. Sanksinya 2, hukumannya 2 dari Allah. 1, dosa-dosanya tidak akan diampuni, repot. Yang kedua, dan Allah tidak akan menunjukinya menuju jalan yang lurus. Berat itu sudah, sanksinya hukumannya berat. Ditambah lagi ayat 138, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik itu bahwa bagi mereka siksa yang sangat berat. Jadi orang-orang yang beriman, kafir, iman, kafir itu kalau menurut ayat ini itu termasuk orang-orang yang munafik semacam itu. Contohnya gampang, sholat subuh sholat ning omah kok, ning ngarepe bojone sholat, sholatnya nganti merem-merem. Allahu Akbar, sujudnya nganti ndelosor. Allah. Ngarepe bojone jam 6:30 pagi berangkat kerja, lalu jam duhur banyak teman-teman yang katanya Islam tidak sholat, dia ikut-ikutan tidak sholat, itu udah kafir saat itu gitu. Nanti asar masih di tempat pekerjaan, ijek ning gawean, teman-temannya katanya Islam tapi tidak sholat, dia ikut-ikutan tidak sholat. Maghrib OTW pulang, tidak sholat lagi. Isya di depan istrinya sama anak-anaknya, Papa udah sholat Isya? Belum dong, baru masuk. Yuk kita sholat bareng-bareng yuk, jamaah. Papa imam ya. Yuk bojone dadi makmum, anaknya dadi makmum kabeh. Sesuke subuh sholat, luhur pray men, asar men, maghrib males. Seperti itu orang munafik seperti itu. Nek munafik itu kelihatan sekali di ayat 142, An-Nisa 142. Itu tata cara orang munafik sholat. Tata cara orang munafik sholat itu ada dalam surat An-Nisa 142 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Lihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah telah menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka itu berdiri dengan malas. Itu ciri-ciri orang munafik itu seperti itu. Ibu-ibu bisa memakai ayat ini sebagai niteni, memberikan tanda, oh iki munafik, oh iki ora. Itu ciri-cirinya sholatnya malas, dan sholatnya itu hanya untuk riya. Yura'unan nas, riya itu hanya targetnya hanya ingin mendapatkan lem-leman, pujian dari orang lain. Dia tidak butuh ridho Allah, dia tidak butuh pahala dari Allah. Sing penting dia di hadapan orang-orang Islam yang lain ketok nek Islam. Itu orang munafik seperti itu. Nanti nek tidak ketemu dengan orang-orang Islam lainnya, tidak sholat dia. Nek ketemu dengan orang Islam, sholat dia. Makanya Jumatan berangkat karena wajib. Yang tidak Jumatan tidak sholat karena dia bisa berkilah. Dia kok ratau ning masjid apa? Aku ini sholat ning omah no. Sholat kok gak ada laporan karo jenengan. Aku ini sholat. Apa iya? Oh iya tenan. Aku yang nani ngecek karo bojomu jare ora tau sholat. Wah bojoku kan bojo sing di ngomong. Nah jadi tidak sholat itu bisa munafik itu tadi. Terus ternyata orang-orang munafik itu, ya Allah, 145 An-Nisa 145.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di lapisan yang paling bawah dari neraka, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Jadi kalau ada ayat semacam itu, tidak boleh disolatkan. Jenazah meninggal, ketahuan sholatnya Jumatan tok, asline menurut ayat ini teorinya, menurut teori ini tidak boleh disolatkan. Tapi di tempat kita sulit, disuruh ini sulit. Wah, sakit masalah disolate. Terus ning donya wis mesake, kok masuk ning akhirat wah sakit malah disolate didongake. Iya. Sebenarnya tidak boleh itu. Tapi di tempat kita sulit memang, dan itu tidak selesai-selesai. Kalau bertemu pada ayat tadi itu harus tegas, tidak boleh disolatkan. Harusnya begitu. Dan ternyata di Solo ini ada sing sholatnya Idul Fitri, Idul Adha, ya di Solo ini, di Solo kota tercinta kita ini, ada yang sholatnya Jumatan tok ya. Sakit tau ngomong gitu itu. Padahal di sini dalam hadis ini dikatakan sholat itu adalah cahaya, wassolatu nurun, dan hukumnya wajib. Kita lihat sekarang surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 45. Silahkan tambahkan catatannya. Ini surat Al-Ankabut ayat 45. Surat yang ke-29, surat Al-Ankabut itu. Dari ayat itu kita jadi tahu bahwa ternyata sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Jadi sholat itu ibadah yang paling utama. Ibadah itu bermacam-macam. Puasa Ramadan, apalagi infak, apalagi maca Quran, apalagi birrul walidain, apalagi banyak sekali bentuk-bentuk ibadah kepada Allah itu banyak sekali. Tetapi yang paling utama adalah sholat. Ayatnya mana? Ini surat Al-Ankabut ayat 45. Saya bacakan surat ke-29 Al-Ankabut itu. Jadi dilihat surat ke-29, ketemu Al-Ankabut. Ketemu Al-Ankabut diurutkan sampai ketemu ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lihat terjemahannya. Bacalah dari apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Jelas sekali di situ. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat, dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu memiliki keutamaan yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi sholat itu ibadah yang paling utama kok ditinggalkan gitu. Ini kalau ada ibu-ibu yang hadir di sini, ada anggota keluarganya yang misalnya ada sholatnya yang bolong-bolong, diingatkan. Itu terkenal lagi ayat. Kita lihat ayatnya sekalian. Dalam keluarga itu harus saling mengingatkan. Gitu. Jadi dalam keluarga itu harus saling mengingatkan. Ayatnya surat At-Tahrim, surat ke-66. Ayatnya ayat 6. Tambahan-tambahan ayat-ayat penting-penting semua. Ya semua ayat insya Allah penting. Surat ke-66 namanya surat At-Tahrim ayat 6. Itu kita tuh diminta untuk mengingatkan anggota keluarga kita sing paling abot di urusan sholat niku. Allah, sing wedok pengajian tukang didi, pengajian palur melu, pengajian beponang melu, pengajian plumbon melu, pengajian wirun melu, pengajian safira melu, bojone ra salah. Wandani angel. Pripun Budhe? Bapak Pakde pripun?
dereng kersa salat Pak Hanif. Lah riyen pripun to kok saged betul riyen salat to? Nggih riyen niku salat, riyen ku pakai ku malah adzan barang komat barang. Lah kok dadi rasake ngopo? Kok enak gesek karo takmire niku. Gesek karo takmire wis mboten mangkatan masjid, wis ora salat sisan. Jadi kisah nyata loh. Saya tadi ngomongnya ibunya itu aktif pengajian Palur melu, pengajian Bekonan melu, kita tekan Bekonan, Jaten melu, Teriagan melu, Pirun melu, Plumbon melu, pengajian sama saya di Safira, Perumahan Safira nih loh, Perumahan Safira, ketane es masuk ngitan sidik sebelum rel sebelum rel, nah kanan jalan. Kalau pengajian itu berikut sing kalau takoni jaman berikut itu pripun Pak Dik pripun wah dari konsul sholat melu ya Allah ya pun pinten tahun pun petang tahun iki umure tesih nemok ya paling swidak makanya kula sejajar pantangan. Nah jadi seperti itu tidak boleh. Sekarang saya bacakan yang surat At-Tahrim tadi itu surat ke-66 ayat 6 itu ayatnya mengingatkan kita supaya saling mengingatkan dalam keluarga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Lihat terjemahannya. Saya terjemahkan tidak sampai akhir. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Titik. Pun tekan berkutok mawon. Saya baleni. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pun titik. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang angel-angel, kon ngaji angel, kon melu pengajian angel, ya Allah, kon sholat angel sisan, ya Allah, berat. Itu kita harus mengingatkan terus, nanti gumoh, nanti muntuk, nanti berbusa-busa, nanti untungnya kontal kantilar muncul, saking kokian ngiliki kabeh untungnya kontal kantil kabeh, saking kesele ngiliki wong sing sholat kau angel sholatnya. Ya Allah, Mas, mbok sholat, Pak, mbok sholat, Pak. Yangkung mbok sholat dulu, Yangkung. Adik sholat aja dulu sana ke masjid sama papamu sana. Yangkung nanti tak nusul. Tenan lo, Yangkung tuh nggak sholat. Yangkung ini nyet kafir aslinya. Mbok sholat. Aslinya aku tuh kafir, aku dikasih tahu sama guruku, nek Islam tuh harus sholat. Aku tuh nggak pernah lihat Yangkung sholat toh. Ayo toh Yangkung, aku tuh sayang sama Yangkung. Masuk neraka lho kok, masuk neraka lho kok. Bos yang cilik melu pakai masjid, sholat rampung, salam pulang. Loh, Yangkung kok masih duduk di situ? Berarti Yangkung nggak sholat dong. Emang Yangkung tuh kafir, masuk neraka lho kok. Sampai akhirnya Yangkung yang meninggal tanggal 1 bulan Oktober tahun 2018. Sudah 7 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Sekarang 2024. Itu 2018 yang meninggal tanggal 1 Oktober hari Senin. Allah, saya dapat layu itu nurul. Saat itu enggak. Jadi saya mau berangkat kantor, mau mengajar, si punya anak-anak ngabari ayah ada lelayu itu. Sing situ sapa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapake koncoku. Oh lah, tapi dhewe layak ora? Yo layak bae, dhewe apike lagi. Sik. Tak motore tak goreke sik. Lah iki tebih niku, lah tebih ning ndi? Orang masih gue motor, gue di kan kono nyolak tok, langsung balik aku tak makan kantor, ngono lho. Lah
tebing layate. Lah ndi? Pracimantara. Wah. Iki jenenge ra layat, iki jenenge wisata religi nek ngene. Wah, mbok sik dipikir sik layat ora dipikir sik. Ada lho Bu, ada. Kowe ora tau dolan ra ngerti. Aku ngerti. Jadi Pracimantara ki ada lho. Ruki, Solo Baru, Telukan, Sukoharjo, muter Wonogiri, Wuryantara, Romoko, Pracimantara, ada banget. Ini liwat Wuryantara, liwat Sanggang ya berarti ya Tawangsari, Sanggang, Manyaran, Romoko, Purwantara, Pracimantara. Ada, tidak apa loh, nggak kernet ya apal. Dari bojomu nggih aku kernet tapi apal sanggon-gon apal. Aduh kuwi ngono kuwi. Sik dipikir sik, tak kei 3 menit diputuskan layat koran. Udah 3 menit berlalu keputusannya LAYAT layat. Ya sudah. Saya nelpon orang kantor. Pak aku njaluk ngapura ora iso pulang sik. Lah ngopo? Arep sing nglayu sing sedo. Lah sing sedo ki sapa? Sing sedo kuwi bapake koncone bojo. Lah kok saiki wae to Pak layate saiki wae yo mulang apa to iso to. Hae mulangi ning layate ning Pracimantara lho. Aduh men ora layat bojomu pengen piknik nek ngono kuwi. Akhirnya saya sampai sana Bu, saya Pracimantara sampai sana. Lalu saya duduk dan saya tanya pada orang-orang di situ, Bapak mboten nyolake jenazah dereng Pak kula nenggo mangke mawon nek enten sing nyolake kula tak tumut, kula tak dadi makmum mawon. Pak jenengan pun nyolake dereng kula Pak. Lah kok dereng ki ngapa? Niku putrane malah ngendika Pak kula rasa disolake. Gitu. Saya akhirnya mencari anaknya. Saya mencari anaknya yang laki-laki. Yang temennya Nurul itu yang perempuan. Saya mencari anaknya laki-laki, saya tanya, Mas, ini kok Pak ini ngendika bapaknya mboten disolake nggih? Nggih Pak, yang ngapunten pun Bapak bersah disolake mawon. Jenengan iki piye to jane anake lho. Lah bapak mboten salat to. Oh ngoten. Lah ini mboten ngilik nggih Ben. Wah sing ngilik iki pun nganti bunga, nganti muntuk, nganti berbusa-busa. Putu kula nganti pokal kantil Mas. Putu-putune barang lho. Berarti jenengan pun berkeluarga. Putrane Bapak Nuti pun berkeluarga sedaya Pak. Putune 11. Kabeh padha ngilik kabeh yang kuwi ngantos itu. Wah, gila aku kan kene aku aturan dan saya tidak sampai kuburan, pulang saya. Nah, itu contoh-contoh orang yang real konkret saya ngalami layat dan saya tidak menyolatkan. Dan orang-orang lain tidak ada yang menyolatkan. Sudah usianya sudah 6 tahun di alam kubur. Ngeri dong. Pun tidak salah jam 11 kurang seperempat. Ataupun di kode pun kita leret. Lah mulane nggih nek enten uang sing manut nomor 1 tekan 7, maka orang-orang itu membebaskan dirinya. Nek enten uang sing ora manut nomor 1 sampai nomor 7 itu diterjang, dilanggar, maka dia termasuk orang yang membinasakan diri. Rusak. Pun tutup kawan tutup ini Mas Ranu tutup. Saya jodoh ngadeg setok Bu, bangun ngadeg setok Bu, makin grogi wae. Pinaran iki nek pun tutup salam nembe jumeneng nembe kula boten grogi, mboten kula. Wah krungu kabeh masih diselipange kabeh. Seneke dilebokke, kerduse entek ya dilebokke. Demikian kajian kita pagi hari ini, semoga ada hikmah dan manfaat yang bisa kita ambil. Saya dalam menyampaikan materi ini ada hilaf, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Ditutup saya atau ditutup panjenengan Bu? Tutup saya. Marilah kita tutup pertemuan kita pagi menjelang siang hari ini dengan masing-masing kita melafalkan hamdalah dan doa penutup majelis secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo badhe jumeneng kondur alon-alon.